Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Selasa 22 April 2025, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan panduan 4M. Dan tema hari ini adalah kesaksian Petrus yang membawa perubahan. Untuk itu saudara, mari kita terima firman Tuhan dengan sukacita, dengan suatu kebahagiaan, dengan hati yang terbuka. Kita berdoa. Bapa, kami membuka hati pikiran roh kami terhadap firman. Kami rindu Engkau berfirman ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi surat yang terbuka bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, apa dampaknya ketika kita bersedia menjadi kitab yang terbuka yang dibaca sesama kita? Dalam persidangan saudara-saudara, biasanya sebuah kesaksian akan menjadi sangat penting untuk mempengaruhi hasil hukuman yang akan dijatuhkan. Kesaksian pun akan sangat dijaga keasliannya dan faktanya. Maka haruslah seorang saksi mengambil sumpah menurut imannya sebelum menyampaikan kesaksian. Petrus yang pada mulanya memahami bahwa karya keselamatan hanya bagi orang Yahudi, kemudian menyatakan dalam kesaksiannya bahwa ternyata keselamatan Allah adalah bagi semua orang. Kesaksian Petrus terekam pada bagian ini ketika ia kembali berusaha mengingat momen perjalanan awal pelayanan Yesus ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Perubahan nyata dari pemaknaan iman Petrus adalah ketika dirinya bersedia dari dalam hatinya berkenan menerima maksud Allah lewat hadirnya Yesus Kristus dan karyanya bagi dunia. Penyembuhan mujizat yang dikerjakan merupakan bagian dari cara Allah memperlihatkan bagi banyak orang saat itu bahwa Allah menyertai Yesus dan Allah sendiri yang menyambut semua orang melalui Yesus yang mengadakan pemulihan bagi orang yang tertindas dan yang dikuasai oleh iblis. Kesaksian Petrus ini tidak hanya merubah pemahaman dirinya tentang keselamatan Allah, melainkan juga memberi kelegaan dan kesempatan bagi orang non-Yahudi juga berkesempatan menikmati dan merasakan karya keselamatan Allah lewat Yesus Kristus. Sebagaimana kesaksian Petrus tentang pemaknaan keselamatan Allah yang pada gilirannya membawa pada keterbukaan, kita bisa bersama menyadari satu hal yang penting, bahwa pada akhirnya kesaksian kita tentang Allah dalam hidup kita merupakan buah dari bagaimana Allah menunjukkan eksistensinya melalui kehidupan kita. Kita semua merupakan kitab terbuka yang mampu memberi kesaksian bagi dunia. Seberapa besar dampak kehadiran umat Allah dalam kehidupan sosial. Untuk itu marilah kita jadikan hidup kita ini sebagai bagian dari cara sesama kita melihat bagaimana Allah hadir dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kesaksian besar yang dengan kuasa ketika dibawa dalam pengenalan dan kebersamaan di dalam Allah. Saudara, selaku pelajar, mahasiswa, pekerja, karyawan, orang pemerintahan, aparat, apakah pesan Tuhan melalui renungan firman hari ini untuk kita, untuk saudara dan saya, yaitu menjadi saksi Allah yang membawa suatu perubahan. Saudara, bagikan firman ini kepada banyak orang, karena Tuhan minta kita terus bersaksi, kita terus berkarya di dalam Tuhan, terus diubahkan oleh Tuhan, sehingga hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus atas firman-Mu. Biar firman-Mu ini menyegarkan jiwa kami, firman-Mu ini memotivasi jiwa roh tubuh kami
untuk kami jadi saksi Tuhan yang benar, yang menikah memuliakan Allah Bapa dan Roh Kudus. Bahkan lewat kasih kuasa-Mu kami boleh melihat keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat di jalan hidup kami. Terpujilah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, sehingga nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus dimuliakan lewat kesaksian anak-anak Tuhan. Haleluya, amin.